Kembali lagi di acara Ketok Palu, Honest People bersama saya Patra Gumala dan juga Bang Hamdan Zulfa. Boleh diketok palu dulu Bang, biar sah? Ya, udah mulai. Yes. Di sini kita mengajak warga negara menjadi orang yang jujur dan juga taat hukum. Ngomongin kata mafia tuh kayaknya kalau di film-film Hollywood kan seseorang yang jahat banget gitu kayaknya. Kayak film Godfather Bang, ya kan? Don Corleone. Ya. Tapi kan kalau itu kan jelas kejahatannya beda. Dia nggak mengatur harga beras sama cabai, enggak tuh Bang. Tapi yang jelas kondisi itu ada di negara ini Bang. Nah orang-orang sosok-sosok seperti itu selama Bang Hamdan ini memang ada kan orang-orang yang mengambil keuntungan dari sisi mengatur harga pangan ini ada kan? Ada, bahkan waktu zaman pemerintahan Orde Baru itu termasuk subversif. Waktu Orde Baru? Iya, tindak pidana ekonomi termasuk subversif. Jadi dia mengatur-ngatur harga, menimbun barang, itu termasuk subversif. Tapi undang-undang itu sudah dicabut, karena itu sekarang ada undang-undang yang baru. Oke, ini undang-undang yang baru tuh undang-undang? Antara lain undang-undang pangan ini. Tahun berapa nih Bang, kalau boleh tahu Bang? Undang-undang pangan itu tahun 2012. Oh masih baru ya? Masih baru. Sampai 10 tahun bahkan ya, Ya. mengatur ini. Nah, itu mengatur soal bagaimana aturan main tata niaga dalam regulasi bahan pangan nggak sih Bang, undang-undang tersebut? Itu banyak sekali aspek yang diatur di undang-undang itu. Ya. Prinsip dasarnya adalah dengan undang-undang ini harus ada jaminan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Keamanan pangan terbagi dua, yaitu mutu pangan dan gizi pangan. Ini saya kan tadi minum teh ini gula pasir, gulanya sedikit, lebih banyak pasirnya nih Bang. Karena masalah gula juga sekarang lagi banyak diomongin lah soal importir solusi yang tepatkah soal gula ini sebenarnya. Apakah itu bisa jadi jaminan dengan berkurangnya permainan harga Bang soal importir? Gula ini termasuk salah satu jenis pangan yang juga merupakan kebutuhan pokok dan strategis termasuk kedelai. Di undang-undang kita ada undang-undang namanya undang-undang pangan, diatur bahwa kita harus pangan itu sumbernya dari produksi dalam negeri dan cadangan nasional. Kemudian kalau itu tidak mencukupi, terjadi kekurangan maka diimpor. Tapi dengan undang-undang Omnibus Law sedikit diubah. Sumber pangan ada 3. Satu adalah produksi nasional, kemudian yang kedua cadangan produksi dalam negeri, kemudian cadangan nasional, kemudian yang ketiga adalah impor. Nah, dengan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena produksi dalam negeri tidak berkurang, tapi impor boleh gitu. Jadi artinya produksi dalam negeri tidak masih mencukupi sebenarnya, tapi boleh melakukan impor. Karena keseimbangan harus dijaga oleh pemerintah. Oke, disitulah peran pemerintah ya untuk tetap melindungi pasti produk lokal, harusnya seperti itu. Boleh Bang Hamdan aja yang ketok tadi ngomongin ada Omnibus Law-nya soalnya. Iya. Bukan dari mulut saya. Saya baca tweet dari Bang Hamdan juga nih, sebagai followersnya Bang Hamdan, tiba-tiba ada Twitter di Bang Hamdan, isu politik. Wow. Isu politik yang tidak fundamental makin menguras energi. Wah, ini nanti boleh sedikit nih ditanya, maksudnya isu politik yang apa yang tidak fundamental? Saling serang di sosmed, berujung pelaporan di kepolisian. Sudah waktunya kita fokus pada pemulihan ekonomi dan jaga stabilitas pangan. Emang ada Bang, isu politik yang tidak fundamental? Waduh, banyak sekali sampah itu di media sosial itu. Kritik-kritik yang biasa dianggap menyerang pihak lain. Dilawan dengan serangan, itu banyak. Capek kalau kita baca yang gituan. Nggak produktif ya Bang? Nggak produktif. Iya. Apalagi diskusinya bukan diskusi mencari solusi, diskusinya saling jelek-jelekin. Saling menghantam dan saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, itu tidak baik. Itu sangat tidak baik. Jangan berantem di Twitter ya, apalagi berantem. Saya sih udah unfollow Bang orang-orang yang suka berantem itu. Ini dari followers Bang Hamdan nge-reply nih, Bang, tolong sampaikan ke pemerintah sebagai pelaku UKM bidang kuliner. Wah, ini ada hubungannya sama obrolan kita hari ini. Kami perlu kepastian pasokan dan harga bahan baku. Ini saya merasakan betul apa yang dirasakan followers Bang Hamdan nih, si Putri Haliza nih Bang. Ini cabai,
kedelai, untuk bahan tempe, bawang. Inilah fungsi pemerintah ya. Sekali lagi ini fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ini. Apakah kenaikannya adalah wajar atau penurunannya adalah wajar? Ya. Jadi itu yang harus selalu dilihat oleh pemerintah. Dan juga bukan saja pemerintah sebenarnya, KPPU juga dapat melihat itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin kenaikan harga yang secara mendadak, yang tiba-tiba melonjak, atau tiba-tiba harganya jatuh, ya, sehingga orang membuang telur itu ya. Membuang hasil kebun juga ada, Bang. Membuang hasil kebun tomatnya itu bertonton, harga jatuh. Ada masalah apa? Satu, pemerintah punya peran untuk itu, untuk bisa meneliti itu, apa terjadi masalah dalam distribusi. Kemudian juga KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mungkin ada kartel yang bermain. Dari tadi kita udah diskusi soal mafia atau kartel pangan dari sisi hukum. Dan jangan kemana-mana, abis ini kita akan segera terhubung dengan pelaku usahanya langsung yang bergerak ngurusin gula. Setelah ini ada koordinator Forum Peduli Komunitas Gula, ada Pak Slamet Wuradi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu.